Hello, good morning, students. How are you today? I hope you always be fine, okay? Welcome back to English class. Today, we will learn about expressing capability and incapability. Mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu memahami ungkapan untuk menyatakan kemampuan atau ketidakmampuan melakukan sesuatu. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Benny, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Tidak bisa, tapi saya akan mencoba. Yang kedua, Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Siti, menurut saya, kamu bisa bertanya pertanyaan itu dalam bahasa Inggris. Saya tidak yakin, tapi saya akan mencoba. Nah, berdasarkan gambar tadi, kalau kita ingin menyatakan kita mampu atau tidak mampu melakukan suatu, kita bisa menggunakan kata can. Oke, contohnya, can you write the message in English? Bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? I don't think I can, but I will try. Saya tidak bisa, tapi saya akan mencoba. Nah, pola kalimatnya. Nah, untuk menyatakan kemampuan atau capability, kita bisa menggunakan kata can plus verb base. Contoh, I can write a message in English. Saya bisa menulis pesan dalam bahasa Inggris. Can itu can ya, write itu verb ya, kata kerja. Nah, sedangkan untuk menyatakan ketidakmampuan atau incapability, kita bisa menggunakan can plus not plus verb. Contoh, I cannot atau can't write a message in English. Nah, selain pakai kata can, kita bisa menggunakan kata be able to. Contoh, I am able to write a message in English. Saya bisa menulis sebuah pesan dalam bahasa Inggris. Atau kalau ketidakmampuan atau tidak bisa, kalian bisa bilang I am not able to write a message in English. Saya tidak bisa menulis sebuah pesan dalam bahasa Inggris. Ingat ya, I to be-nya menggunakan am. Kalau subjeknya she atau he itu menggunakan is. Sedangkan subjek they, we, dan you itu menggunakan are. Nah, selain kata can, be able to, ada juga kata could. Artinya sama, yaitu bisa. Nah, kapan kita menggunakan could? Could digunakan untuk masa lampau atau past tense. Contoh, I could swim when I 5 years old. Saya bisa berenang ketika saya umur 5 tahun. Nah, berarti kemampuannya itu waktu masa lampau, waktu dulu, waktu dia umur 5 tahun. Sekarang dia mungkin tidak bisa berenang. Nah, kata able to juga bisa digunakan untuk masa lampau, tapi to be-nya berubah ya. Jadi tidak lagi I am, tapi I was. I was able to swim
when I 5 years old. Saya bisa berenang ketika saya umur 5 tahun. Sama. Jadi ingat, yang perlu diingat adalah, nah kalau subjeknya I, she, he itu pakai was, sedangkan subjeknya they, we, you itu menggunakan were. Oke. Nah, ini conclusionnya. Kalau conclusion kesimpulan kita pada pagi ini yaitu, kalau kita ingin showing capability, kita bisa menggunakan kata can, could, atau be able to ditambah verb. Nah, sedangkan untuk showing incapability, menunjukkan ketidakmampuan, kita bisa menggunakan kata can atau could ditambah not, atau bisa menggunakan be ditambah not ditambah able to. Nah, kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan langsung ke ibu ya. Nah, ini tugas untuk hari ini. Tulis white sentences using can atau cannot and be plus able to atau not able to based on the information in the dialogue. Tulis kalimat-kalimat menggunakan can atau cannot dan be able to atau not able to berdasarkan informasi yang ada di dalam dialog. Contoh, nah misalnya ada dialog nih, Cindy, can you make crispy fried chicken, Randy? Kata si Randy. Kata Cindy, bisakah kamu membuat ayam goreng, Randy? Kemudian kata Randy bilang, yes, I can. Ya, saya bisa. Kemudian, I'm used to fried chicken. Saya biasa menggoreng ayam. What about you? Bagaimana dengan kamu? Kemudian kata Cindy bilang, I can. Saya tidak bisa. I can only fry tempe and tofu. Saya hanya bisa menggoreng tempe dan tahu. Nah, jadi jawabannya kita bisa membuat 6 kalimat berdasarkan dialog itu. Contoh 1. Randy can make crispy fried chicken. Randy bisa membuat goreng ayam. Yang kedua, Randy is able to. Nah, jadi kalimat pertama menggunakan can, kalimat kedua menggunakan able to. Ya. Selanjutnya, Cindy cannot make crispy fried chicken. Cindy tidak bisa tidak bisa membuat ayam goreng. Selanjutnya, Cindy is not able to. Sama artinya. Cindy tidak bisa, tapi pertama menggunakan cannot, yang di bawahnya menggunakan is not able to. Keempat, Cindy can fry tempe and tofu. Cindy bisa menggoreng tempe dan tahu. Atau juga bisa, Cindy is able to fry tempe and tofu. Cindy bisa menggoreng tempe dan tahu. Nah, ini contohnya. Jadi berdasarkan dialog tadi, kalian bisa membuat 6 kalimat menggunakan can atau cannot atau able to, not able to. Oke? Ini soalnya. Ini ada dialog antara Udin dan Edo. Kalian baca dialognya, pahami dialognya, kemudian buat 6 kalimat berdasarkan dialog yang ini. Minimal 4 kalimat bisa kalian buat. 6 juga bisa berdasarkan dialog ini ya. Tulis di bukunya jawabannya saja, kemudian foto kirimkan ke ibu. Oke? See you next week. Goodbye.